Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perulangan atau looping. Tujuannya adalah menggunakan pernyataan for, while, dan do while, kemudian penggunaan pernyataan break dan continue, go to, serta exit. Yang terakhir menjelaskan loop di dalam loop atau nested loop dan contoh kasusnya. Untuk video yang pertama ini, yang dibahas adalah proses perulangan menggunakan pernyataan for, while, dan do while. Pernyataan for ini digunakan untuk membuat looping dengan jumlah perulangan yang ditentukan di awal. Kemudian sintaknya adalah for, ungkapan 1, titik koma, ungkapan 2, titik koma, ungkapan 3. Kemudian baru dituliskan pernyataannya apa. Ungkapan 1 artinya digunakan untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel pengendali loop atau harga awalnya. Variabel itu memiliki nilai berapa. Ungkapan 2 dipakai sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Kapan kondisinya? Ketika keluar dari loop, itu kondisinya seperti apa? Itu dituliskan pada ungkapan 2 ini. Kemudian ungkapan 3 dipakai sebagai pengatur kenaikan nilai variabel pengendali loop. Contoh penggunaan for. Jadi for dalam kurung bill sama dengan 1. Nah, ini kan inisialisasi awal. Bill sama dengan 1. Kemudian bill kurang dari sama dengan 15. Ini adalah ungkapan 2. Jadi akan diproses perulangan itu atau looping itu selama nilainya bill ini kurang dari sama dengan 15. Jika lebih dari 15, maka keluar dari loop. Maknanya demikian. Kemudian ungkapan ketiga itu kenaikannya. Bill plus sama dengan 3. Artinya bill sama dengan bill ditambah 3. Kemudian cetak bill. Program ini akan menghasilkan, nah, awalnya kan nilai bill sama dengan 1, kemudian dicetak. Bill sama dengan 1, cetak nilai 1. Kemudian kenaikannya adalah bill plus sama dengan 3. Berarti 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 4, dicetak di sini. Nah, kemudian 4 diproses lagi ya. Bill ditambah plus sama dengan 3, berarti 4 ditambah sama dengan 3, dan seterusnya sampai 13 ini. Oke, ketika 13, maka dicek kan ya. 13 ditambah 3 kan 16. 16 dicek apakah bill kurang dari sama dengan 15. Karena 16 itu lebih besar dari 15, maka keluar dari program, keluar dari looping. Sehingga yang dicetak adalah angka 1, 4, 7, 10, dan 13. Oke, untuk lebih paham bisa dilihat di flowchart berikut ini. Program tadi, kalau kita gambarkan flowchart-nya adalah demikian. Kita beri nilai bill sama dengan 1. Bill sama dengan 1, kemudian dicek apakah bill kurang dari sama dengan 15, berarti ini kan ungkapan 1 ya, di for, kemudian ini adalah ungkapan 2. Ini adalah pernyataan, kemudian ini adalah ungkapan ketiganya. Bill sama dengan 1, kemudian apakah bill kurang dari sama dengan 15? Kalau iya, maka cetak bill 1. Kemudian bill sama dengan bill plus 3. Bill di sini menjadi 4. Kemudian dicek lagi. Apakah 4 kurang dari 15? Jika iya, cetak bill, dicetak 4. Dan seterusnya ya, sampai ketemu angka berapa tadi? 13. Di sini dicetak 13. 13 ya. Nah, setelah ketemu 13 di sini, 13 ditambah 3. Hasilnya adalah 16. Berulang ke sini, apakah bill kurang dari sama dengan 15? Kan tidak ya, karena nilainya kan 16, maka keluar dari program atau keluar dari looping. Tuh. Contoh yang lain menampilkan bilangan ganjil antara 7 sampai 25, kecuali 15
Berarti yang tampil adalah 7, 9, 11, dan seterusnya ya sampai 25. Yang 15 tidak ditampilkan. Programnya seperti apa? Bisa dilihat di sini. For X sama dengan 7, berarti nilai awal adalah 7. Oke. Kemudian batasnya adalah kapan dia keluar loop kalau X itu lebih besar dari 25. Karena kan mencetaknya bilangan ganjil antara 7 sampai 25. Di atas 25 dia sudah keluar dari loop. Berarti di sini dikasih yang diproses adalah X kurang dari sama dengan 25. Karena mencetak bilangan ganjil ditambah 2 aja. Karena kan di sini sudah harga awalnya sudah ganjil. Ketika ditambahkan 2, maka hasilnya ganjil terus. Sudah. Kemudian kalau di sini ada printf, ya, oke, printf persen 4D, ya. Jadi misalnya ini sama dengan persen D, 4 ini ada tabnya ini ya. Ini tiap nilai nanti di sini misalnya persen 6D berarti tabnya semakin jauh. Oke, kalau tidak ada 4-nya nanti hasilnya 7, 9, 11 itu mepet hasilnya. Kemudian ada program lagi yang ditampilkan itu angka 7 sampai 25 kecuali 15. Angka 15 tidak ditampilkan, maka diberi di sini menggunakan if. If X sama dengan 15, continue. Artinya apa? Jika X-nya bernilai 15, maka ini tidak dicetak, tidak dilakukan ini. Maka continue berarti memproses angka berikutnya. Oke ya. Jadi continue di sini digunakan untuk melakukan proses looping selanjutnya. Pernyataan di bawahnya tidak dijalankan. Printf yang ini tidak dijalankan. Sehingga tampilannya ini 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, sama 25. Ketika 25 ditambah 2, kan diproses di sini ya. Apakah 27 kurang dari sama dengan 25? Kan tidak. Berarti dia keluar dari loop. Printf slice n, berarti enter. Selain for, kita juga menggunakan pernyataan while untuk menyatakan looping. Pernyataan while ini pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian awal. Pernyataan di dalamnya bisa tidak dikerjakan sama sekali. Kenapa bisa tidak dikerjakan sama sekali? Karena jika ketemu nilai yang tidak sesuai dengan pengecekan awal, maka dia langsung keluar dari loop. Jadi pernyataan di sini bisa tidak dikerjakan sama sekali ketika kondisinya tidak sesuai. Sintaknya seperti ini. While dalam kurung kondisinya, kondisi ini berarti kalau di for adalah ungkapan keduanya, kemudian pernyataannya, perintahnya apa? Selama kondisinya benar, maka pernyataan dikerjakan. Jika kondisi salah, keluar dari loop. Ya. Contoh penggunaan while. Programnya tetap sama, ingin mencetak 1 sampai 15, kemudian kenaikannya adalah 3, seperti program pada for tadi. Oke, kalau for tadi kan langsung ya, di dalam kurung bil sama dengan 1, titik koma, bil kurang dari sama dengan 15, kemudian bil plus 3, gitu di dalam for. Tetapi untuk penggunaan while sedikit berbeda. Kita inisialisasi dulu, berikan nilai bil dulu di sini, ditulis bil sama dengan 1. Kemudian while kondisinya seperti apa? Kondisinya kapan program itu dijalankan? Ketika bil itu kurang dari sama dengan 15, berarti ungkapan duanya di sini. Kemudian dicetak printf persen D, bil. Kemudian apa lagi setelah dicetak? Kemudian ada proses bil itu sama dengan bil plus 3. Jadi hasilnya tetap 1, 4, 7, 10, 13. Setelah di sini nyampe 13,
13 ditambah 3, 16. 16 dicek lagi ke while. Apakah bil kurang dari sama dengan 15? Kan tidak. Baru keluar dari looping. Itu contoh penggunaan while. Kalau kita perhatikan flowchart-nya while ini sama dengan flowchart-nya for. Ya. Jadi kan didefinisikan dulu atau diinisialisasi bil sama dengan 1, kemudian dilakukan proses pengecekan bil kurang dari sama dengan 15, ya, kemudian baru dicetak, kemudian proses bil sama dengan bil plus 3. Apabila kondisi ini tidak memenuhi, maka keluar dari loop. Yang berbeda hanya sintaknya saja. Flowchart sama penggunaannya sama untuk for sama while. Contoh program yang lain, menghitung jumlah karakter dan spasi. Di sini berarti ada 3 variabel ya. Ada variabel char yang punya tipe data char, kemudian ada variabel jumchar dan jumspasi. Jumchar ini maksudnya jumlah karakter ya, jumspasi ini jumlah spasi. Itu bertipe data integer. Ini nama variabelnya. Kemudian kita beri nilai 0 dulu. Ya, nilai 0 dulu. Nah, printf, masukkan kalimat, akhiri dengan enter. Oke. Jadi di sini nanti yang tampil pertama adalah ini, masukkan kalimat, akhiri dengan enter. Baru ini disuruh memasukkan kalimat. Oke. Nah, while ini apa? Kondisi kan ya. Kondisinya apa di dalam while ini? Char sama dengan getchar. Getchar kemarin fungsinya untuk apa? Getchar, ya. Jadi getchar itu mengambil karakter-karakter ya dari kata yang kita inputkan. Kemudian kata-kata itu tadi atau huruf-huruf itu tadi dimasukkan ke dalam variabel char. Berarti char sekarang ada isinya. Char ini berisi tulisan ini. Tulisan saya belajar bahasa C yang sudah saya ketikkan. Kemudian selama ini kan kondisinya char itu sama dengan char itu tidak sama dengan enter. Nah, enter kan backslash n. Selama char ini tidak sama dengan enter, ini kan tidak sama dengan ya, tidak sama dengan enter, maka jumchar sama dengan jumchar plus 1. Nah, berarti kan dijumlahkan terus. Jumchar awalnya kan 0. Berarti setiap kali saya menuliskan karakter dijumlah. Tambah 1, tambah 1 lagi kan 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, dan seterusnya sampai bahasa C. Ketika ketemu enter, nah ini kan kondisinya. Ini dijalankan selama tidak sama dengan enter. Berarti ketika ketemu enter, setelah saya nulis saya belajar bahasa C enter, maka langsung keluar dari looping ini dan mencetak ini. Kemudian di sini ada perintah lagi, if char sama dengan spasi, ini spasi ya. Oke. Jika char itu sama dengan spasi, maka jumspasi sama dengan jumspasi plus 1. Berarti untuk menghitung spasinya. Jumspasi tadi 0, ketemu spasi di sini dihitung 1, ditambah 1 di sini 2, ditambah 1 lagi di sini 3. Sehingga hasilnya jumlah karakternya sama dengan jumchar tadi, ini ada 21 karakter termasuk spasi, kemudian jumlah spasinya aja hanya 3. Oke. Kemudian ini ada sebuah program ya. Jadi integer i, jum. Berarti ada variabel i dan ada variabel jum yang bertipe data integer. I sama dengan 5, berarti i diberi nilai 5. Jum sama dengan 0, berarti jum sama dengan 0. While i min min. Ya. Berarti nanti berkurang terus. Nilainya mulai dari 5 akan berkurang menjadi 4, 3, dan seterusnya. Kemudian printf %d
backslash n, i, mencetak nilai i ya. Berarti kan 5 dikurangi 1 dulu. Tercetaklah 4. Ya. 4 dikurangi 1 dulu, tercetaklah 3. If i sama dengan if i sisa bagi 3 sama dengan 0, berarti jika i itu dibagi 3, sisa baginya sama dengan 0, break. Berarti break ini artinya tidak dilanjutkan. Tahu ya, kalau continue tadi dilanjutkan ke looping berikutnya, proses berikutnya. Kalau break ini, kalau sudah ketemu break berarti keluar dari looping. Sehingga tampilannya, kan tadi ketemu 4 ya, i min 5 kurangi 1, 4. Dicetak di sini 4. Kemudian 4 kurang 1, dicetak lagi 3. Kemudian if 3 dibagi 3, sisanya kan 0. Berarti programnya langsung berhenti di sini. Sehingga tampilannya adalah 4 dan 3. Karena ada break tadi di sini. Oke. Sekarang yang terakhir, jadi ada for, ada while, dan ada do while. Oke. Pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian akhir. Sehingga pernyataan di dalamnya pasti dijalankan minimal 1 kali. Kalau while tadi kan pengecekannya di atas ya. Pengecekannya di atas, apakah bill kurang dari sama dengan 15, sama seperti for. Jadi ketika kita input nilai bill itu tidak sama dengan atau lebih besar dari 15, maka langsung keluar dari loop. Berbeda untuk do. Berbeda untuk do while. Kalau do while, paling tidak pernyataan dijalankan minimal 1 kali. Nah, penjelasannya berikut. Sintaknya do, pernyataannya apa? Baru while kondisinya. Berarti kan dia pasti menjalankan pernyataan ini, apapun kondisinya. Baru setelah dicek kondisinya, dilanjutkan apa enggak loopingnya. Mula-mula pernyataan dijalankan, selanjutnya kondisi diuji. Jika benar dilakukan perulangan, jika salah maka keluar dari loop. Jadi jika kondisinya benar, dilakukan perulangan lagi, jika salah maka keluar dari loop. Tapi pernyataannya ini dikerjakan minimal 1 kali, jika kondisinya langsung salah. Oke, contoh penggunaan do while. Jadi do, printf dulu, %d, kemudian koma bill. Berarti 1 ini printf dulu di sini. Cetak dulu ya, kemudian bill sama dengan bill plus 3, kemudian while bill kurang dari sama dengan 15. Bentuknya berbeda ya, antara for tadi, while langsung di sini, sekarang do while. Berarti do, lakukan dulu ini, baru cek kondisinya. Ini sama, menghasilkan 1, 4, 7, 10, 13. Ketika bill itu lebih besar dari 15, langsung keluar dari looping. Oke. Nah, flowchartnya seperti ini. Bill sama dengan 1, dicetak dulu bill itu, berarti 1 di sini. Pengecekannya di akhir. Bill sama dengan bill plus 3, kemudian dicek apakah setelah dijumlahkan 3 tadi, apakah bill kurang dari sama dengan 15? Kalau iya kembali, kalau tidak dia keluar dari loop. Oke. Ya, perbedaan while sama do while kalau dilihat berdasarkan flowchart-nya. Jadi di sini ada bill sama dengan 1 sama, kalau while pengecekannya ada di atas sama dengan for. Kalau do while pengecekannya ada di bawah. Misalnya, saya langsung masukkan bill ini saya ganti dengan angka 16. Di sini juga saya ganti dengan angka 16. Maka hasilnya pasti berbeda. Oke. Ini kan bill sama dengan 16. Apakah bill kurang dari sama dengan 15? Tidak kan? Berarti langsung keluar dari loop tanpa mencetak apa-apa. Tapi kalau do while,
bil sama dengan 16 dicetak dulu 16. Kemudian bil sama dengan bil plus 3, 16 tambah 3 sama dengan 19, baru dicek. Apakah 19 kurang dari sama dengan 15? Tidak, baru keluar dari loop. Inilah maksudnya do while itu sekurang-kurangnya atau paling tidak satu yang dicetak. Kalau misalnya kondisinya tidak sesuai. Ya, tapi kalau while bisa langsung keluar dari loop ketika kondisinya tidak sesuai. Karena while dan for itu pengecekannya ada di atas, sedangkan do while pengecekannya ada di bawah. Oke. Contoh program menggunakan do while. Ya. Ada variabel pil ini maksudnya pilihan yang bertipe data char ya. Kemudian do, lakukan ini ya. Cetak latihan bahasa C. Cetak mau ditulis lagi ya atau tidak ya kan. Kemudian scan F mengambil pilihannya. Kemudian printf/n berarti ada enternya nanti. Dia akan berjalan terus, akan mengulangi printf latihan bahasa C mau ditulis lagi, ini akan berulang terus pernyataan ini selama input yang dimasukkan adalah Y besar atau Y kecil. Ya. Jadi kalau saya mengetikkan misalnya kalau tidak Y besar atau Y kecil, maka keluarnya langsung keluar dari program, langsung keluar dari looping. Jadi ini ya latihan bahasa C. Ini di running mau ditulis lagi ya atau tidak tampilannya ini. Nah, kemudian kan scan F saya memasukkan Y kecil. Oke, scan F saya masukkan Y kecil. Kemudian apa yang terjadi? Kalau dimasukkan Y kecil berarti akan ngulangin lagi. Latihan bahasa C mau ditulis lagi, saya tulis Y besar. Apa yang terjadi kalau dituliskan Y besar? Maka akan ngulangin lagi latihan bahasa C. Nah, ketika saya menuliskan huruf selain Y besar dan Y kecil, maka misalnya saya tuliskan T besar, maka programnya langsung berhenti di sini. Ini contoh penggunaan do while. Nah, kemudian ini contoh penggunaan for, while, sama do while ya. Ketiga potongan program ini kan for ya. Kemudian ini while, ini do while. Kalau di running semua hasilnya sama. Jadi menampilkan bilangan 1 sampai 15, tetapi ya 1 sampai 15, tetapi yang dicetak adalah setelah 1 ditambahkan 3, ditambahkan 3 seterusnya ya. Kalau for berarti sintaknya pakai gini, ungkapan satunya bil sama dengan 1, kondisinya ditaruh di sini, ungkapan duanya bil kurang dari sama dengan 15, kemudian apa perintahnya? Dijumlahkan 3. Nah, kalau while seperti ini, bilnya sama dengan 1, ditulis dulu di sini, kemudian while kondisinya di sini, kemudian pernyataannya atau perintahnya ditulis di sini. Kalau do while ditulis di sini bil sama dengan 1, do dulu, apa yang dilakukan dulu? Mencetak printf dulu. Kemudian bil sama dengan bil plus 3, kemudian kondisinya memenuhi syarat atau tidak, while bil kurang dari sama dengan 15. Ini perbedaan penggunaan for, while, dan do while. Untuk menghasilkan hasil yang sama, tetapi kita bisa memakai atau memilih salah satu dari sintak looping, yaitu for, while, dan do while. Sekian video kali ini. Untuk selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Saya akhiri, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.